warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kalian dimanapun berada, maaf ya, saya bukan seorang youtuber, tetapi ingin berbagi saja dalam keilmuan. Jadi kalau mau didukung ya silakan di subrek. Saat ini masih ramai tentang perlu tidaknya tes DNA untuk mengetahui, untuk membuktikan apakah para habaib yang kita kenal itu sebagai benar-benar keturunan Rasulullah ataukah sekedar mengaku-ngaku. Gini saudara, tentu kita harus mendengarkan orang-orang yang berilmu dalam hal ini. Jangan mendengarkan orang-orang yang tidak berilmu, harus sekedar mengadu domba, sekedar untuk cari cuan-cuan. Kita dengarkan. Assalamualaikum. Tes DNA, Anda udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya Anda yang bayar. Biayanya Anda yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya ikhwan, soal nasab. 1, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Nah, yang kedua, hati-hati juga saudara. Barang siapa man ta'ana fi nasabi, barang siapa yang memfitnah nasab seseorang. Nasab seseorang udah benar tapi difitnah, bohong, saudara, itu bisa kufrun, bisa yang menuduhnya memasuki jurang kekafiran. Banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau dan gurunya lagi Syed Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau Al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita agak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka, karangan Said Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatul Talibin, muridnya Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Abu Bakar Syafaq Dimyati, pasti mengakui juga sama gurunya Said Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berarti marga Al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah SAW. Enggak ada artinya seperti ini cukup sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya Sayyid, sama dengan Sayyid-Sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Seperti itu, karena para ulama kita ini memang banyak yang dipercaya. Memang kita percaya pada mereka yang menjadi sumber ajaran agama kita, maka informasi yang lain juga kita percaya, termasuk tentang masalah nasab. Jadi saya kira membicarakan nasab para habaib, para sadah Alawiyin ini ya, kalau pembicaraan untuk menyaksikan mereka ini buang-buang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah izin bertanya, Buya, mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang
bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-Muslim dengan non-Muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Tapi sedikit ingin saya sampaikan bahwa ya, ada hadis Nabi yang mengatakan innal ulama'a warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi itu mewariskan ulama. Ya tentu kalau ada keturunan nabi itu mulia sekali. Ya, tapi yang jelas pengen diakui sebagai bagian dari nabi. Entah itu karena nasab, entah itu karena ilmu, ya tentu ada patokannya dong. Ya, ada standarnya. Apa standarnya? Ya tentu amal, iman dan amal itu aja. Kalau iman dan amalnya beda, ya nggak akan diakui. Ada dalam Al-Quran itu di surat Ibrahim ayat 36, Allah berfirman yang menceritakan mengenai Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Jadi siapa yang mengikuti Nabi Ibrahim, ya itu golongan Nabi Ibrahim. Kita kenal ada Yahudi, ada Nasrani, ngaku ya mereka menyandarkan agamanya pada Ibrahim. Tapi kalau nggak sama akidahnya, ya, maka nggak bisa dikatakan bagian dari Nabi Ibrahim. Begitu juga pada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang bukan keluarga Nabi, bahkan lahirnya pun bukan di Mekah, bukan juga keturunan Quraisy. Tapi Nabi mengatakan dia bagian. Siapa dia? Itulah yang kita kenal dengan nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dia orang Persia. Orang Persia yang perjalanan rohaninya sudah luar biasa sehingga pindah agama sampai kemudian menetap pada Islam. Dan itu dia orang Yahudi. Nah, ini mengetes apakah orang Yahudi itu jujur di dalam menyampaikan pendapatnya, ya tentu bisa dipengaruhi kepentingan kan. Suatu ketika ditanya kaum Yahudi, wahai kaum Yahudi, apa pendapat Anda tentang Salman Al-Farisi? Kata mereka, oh Salman orang hebat, tokoh, luar biasa, pemikirannya cerdas, pokoknya dia orang itu. Tahukah kalian bahwa Salman itu sudah masuk Islam? Apa kata kalian? Wah dia orang pengkhianat, kurang ajar. Nah, jadi sebetulnya ada pengaruh yang mengubah pendapat, tidak ada. Nah, Salman Al-Farisi ini pernah dikatakan oleh Nabi, Salmanu minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Jadi ahlul bait itu rupanya membuka ruang, tidak sekedar dia keturunan, tapi orang-orang yang memiliki kesamaan dan mengikuti apa yang dikatakan Nabi itu bisa masuk sebagai ahlul bait. Jadi ahlul bait nasabiyah bisa, atau ahlul bait salabiyah. Kalau orang-orang Syiah tentunya itu lebih kepada ahlul bait nasabiyah, karena keturunan. Tapi di luar itu tetap ada kesempatan menjadi ahlul bait salabiyah seperti Salman Al-Farisi, dia orang Persia ya, tapi karena mengikuti Nabi dan cocok dengan apa yang disampaikan atau apa yang diinginkan Nabi, maka di bagian daripada ahlul bait. Adalah di dalam Al-Quran seperti kisah Nabi ketika banjir bandang, anak-anaknya yang bernama Kan'an itu kan kita tahu nggak mau ikut ayah, sampai ketika dipanggil Kan'an, sudahlah ikut saja masuk ke dalam perahu ini. Oh enggak, saya mau berlindung di gunung yang tinggi. Oh enggak, hari ini tidak ada pertolongan. Akhirnya pulang bersama orang-orang. Nah, itu anak biologis dari Nabi
Nuh, anak biologis dari Nabi Nuh. Sampai Nuh lagi kepada Allah, ya Allah, itu anakku. Kata Allah, enggak, dia bukan termasuk golongan. Ya, meskipun itu adalah anak kandung dari Nabi Nuh. Jadi memungkinkan sekali bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi boleh-boleh saja karena ada nasab. Tapi kalau ada amal yang perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan keturunan Nabi atau syariat Nabi, dan itu tidak akan diakui sebagai ahli bait atau orang-orang yang layak menjadi keturunan Nabi. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang di luar itu bisa orang yang dianggap mengikuti Nabi. Karena satu ketika ada para sahabat berkumpul ya, Nabi mengatakan, aku rindu pada saudara. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasul, kami kan sahabat-sahabat, kok masih bertanya saudara? Apa itu? Kata Nabi, ya kalau kalian ya orang yang hidup sezaman denganku, beriman denganku, yaitu sahabat. Tetapi kalau ada orang di luar yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku, itu saudara. Nah, luar biasa. Jadi ada wisdom, ada kebijaksanaan dalam berdakwah. Jadi itulah ajaran ilahi untuk semua. Islam, Quran itu luar biasa. Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka jangan ragukan Al-Quran, baik ke Quran. Nah, hindari perpecahan, kembali ke Al-Quran, kita bertemu sama Allah supaya kita tetap dalam kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan hentikan semua kecemasan. Terima kasih.